Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ikhtara lana al-islam dina wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu syahidan mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda wa syumusil irfan amma ba'd. Saudara pendengar dan pemirsa di mana saja berada, untuk sesi ini tema kita terkait dengan puasa dan pengendalian diri. Saudara pemirsa, sesungguhnya di antara pesan puasa adalah imsak. Kata imsak adalah menahan atau menjaga dari segalanya yang membatalkan puasa dan menjaga dari sesuatu yang akan mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Boleh jadi kita mampu menjaga sesuatu yang akan membatalkan puasa, tetapi kadang kita tidak berhasil terkait dengan sesuatu yang akan mengurangi bahkan menghilangkan dari makna dan pahala puasa. Tentunya ini lebih berat. Sebelum kita lanjutkan, kita akan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan ini ada yang berselawat tapi ada yang kurang tepat. Huruf matnya itu matnya dipanjangkan. Jadi saudara pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kalau kita baca sholawat, idghamnya diposisikan pada yang pas. Sallallahu ala Muhammad. Jadi bukan matnya yang panjang. Nah, kebanyakan ada yang panjang kan. Contohnya Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad. Mat panjang itu yang kurang tepat. Karena yang harus diidghamkan itu adalah yang betul-betul idgham atau di sana ada sesuatu yang berdengung. Jadi idghamnya pada mimnya ya. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat tadi bikin suasana hati kita tentram dan mampu kita mengendalikan suasana. Di bulan puasa jangan sampai nanti kita bernyanyi, bersenandung dengan sesuatu yang mengarah untuk melupakan Allah. Bersolawatlah, bersenandunglah yang memungkinkan kita lebih dekat kepada Rasulullah
dan dekat kepada Allah. Saudara pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan bahasan kita tentang puasa dan pengendalian diri. Dalam surah Al-Quran, surah Maryam ayat 26, ada sebuah kisah ketika Maryam berpuasa. Dan puasanya bukan sekedar menahan haus, lapar, atau dahaga, tetapi puasanya juga menahan dari bicara atau menahan dari aspek yang lainnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faquli inni nazartu lirrahman sauma falan ukallimal yauma insiya. Dalam arti faquli inni nazartu lirrahman. Sesungguhnya aku telah bernazar, aku telah bersungguh-sungguh berpuasa untuk Allah yang Maha Pengasih. Oleh karena itu aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Apa maksudnya? Ternyata puasanya Siti Maryam atau puasa pada esensinya diantaranya adalah kemampuan menahan atau kemampuan untuk mengendalikan diri dari aspeknya. Oleh karena itu, apa saja harus kita kendalikan? Apa saja yang harus kita jaga di bulan suci Ramadan? Kita harus mengingat kembali bahwa Ramadan ada dua hal. Pertama, siyamur Ramadan. Siyam itu berpuasa di siang hari. Sekaligus semua harus berpuasa dari aspeknya. Kemudian di malam harinya kita qiyamur Ramadan. Mendirikan malam-malam Ramadan yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih itu artinya sholat yang penuh kegembiraan. Sholat yang genap. Nah, jadi tarawih itu sholatnya genap. Mau 8 atau 20 diperbolehkan. Karena itu adalah fikih. Ma fikih, ma huwal fikih, al fikhu huwal fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Cenderung berbeda. Jadi seandainya kita sholat di tempat yang lain 8, ditambah 3 witir, dan witir itu artinya juga ganjil, jadi genap sama ganjil, jadi 8 genap tambah 3 rakaat, witir ganjil. Atau yang 20, seperti zaman Umar bin Abdul Aziz, itu 20 sholatnya, itu artinya para sahabat menafsirkan bahwa di bulan puasa atau di bulan Ramadan berburu pahala. Pahala itu dikejar. Karena di luar Ramadan tidak banyak dilipat gandakan Allah tentang pahala. Maka para sahabat dari yang sholat 8 ada yang melakukan sampai 20 rakaat. Karena itu sholat sunnah. Jadi antara 8 dan 20 mohon tidak dipertentangkan. Yang terpenting ada niatnya untuk menghidupkan malam Ramadan. Maka yang pertama yang harus ditahan, maka yang harus dikendalikan dan harus dijaga itu memang tentang sholat juga. Sholat di bulan Ramadan terutama tarawih, kita harus mampu menjaga hati kita. Harus mampu mengendalikan hati kita. Wa in kunta fis sholah fahfal qalbak. Jika kamu sedang melaksanakan sholat atau sedang sholat tarawih di masjid atau di musholah, maka yang perlu dikendalikan adalah hati. Hati ini kadang-kadang kemana-mana. Begitu baru sholat Isya, sebelum dilanjutkan sholat tarawih, itu kadang-kadang hati kita gelisah. Di kantor banyak kerja, di kantor banyak masalah, di rumah apalagi. Kemudian pergi ke masjid. Rupanya sebelum masuk masjid bertengkar pula dengan orang. Sebelum sampai di masjid, di jalan kita diserempet mobil orang. Mobil kita diserempet oleh orang lain maksudnya. Udah banyak masalah hidup ini. Tiba di musholah, di masjid, banyak pula masalahnya. Sehingga ketika sholat menjadikan kita sholat yang tidak khusyuk. Sehingga hati kita tak terjaga. Harus jaga hati. Seperti juga lagu Agim mengatakan harus jaga hati. Jagalah hati. Ya kan? Kemudian perindah hidup ini. Jagalah hati sebagai lentera hidup ini. Memang betul hati itu harus dijaga. Dalam sholat lebih dijaga. Agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk dengan menjaga hati, mengendalikan hati itu ada 3 ukurannya. Pertama adalah az-zikr. Kita harus ingat pada Allah.
Kita yakin sedang berhadapan dengan Allah. Hadirkan Allah. Jangan merasa Allah itu ada. Memang ada, Allah pasti ada. Tetapi kadang kita lupa menghadirkan Allah dalam sisi kita. Di dalam diri kita, kemudian dalam alam pikiran kita, kita lupa menghadirkan. Kalau sekedar hanya percaya, itu biasa. Memang Allah ada. Tapi mampukah kita menghadirkan Allah dalam sholat? Kalau orang merasa polisi itu hadir dekat lampu merah, saya yakin kita patuh semuanya. Tapi persoalannya adalah kita masyarakat Indonesia dalam hal lalu lintas hanya percaya polisi ada, tapi polisi tidak hadir. Begitu polisinya pergi, kemudian ke kantor, kita langsung menerobos lampu merah. Begitu juga sholat. Kita yakin seyakinnya Allah ada. Allah itu wujud, Allah itu ada. Tapi kita lupa menghadirkan Allah, bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan. Begitu juga waktu sholat. Waktu sholat kita hadirkan untuk mengendalikan hati kita. Kita harus azzikr. Azzikr itu artinya Allah itu ada. Betul-betul menghadirkan Allah. Kita ingat kepada Allah. Jadi ada seorang yang bertanya, gimana cara menghadirkan Allah? Allah kan tidak ada. Hadirkan dengan menyebut namanya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ketika menyebut namanya, berarti kita berusaha menghadirkan Allah. Dan hayati setiap gerakan sholat, setiap bacaan sholat, di situ ada nama Allah. Sehingga kita mampu mengendalikan atau mampu kita menjaga hati dalam sholat tarawih. Kemudian yang kedua, jika kamu melihat di bulan Ramadan atau sedang berpuasa dan kita melihat sesuatu, maka jagalah pandanganmu. Pertama, di mana kita harus menjaga pandangan mata? Kalau kita bertamu. Wa in kunta fi buyutin nas fahfaz basarok. Basarok itu mata. Jika kamu sedang bertamu atau pergi ke tempat yang tertentu, maka engkau harus menjaga matamu. Mata itu harus dijaga. Jika mata tidak dijaga, berarti kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Tidak mampu untuk menjaga hati kita sehingga akan mengurangi pahala puasa. Kenapa? Puasa adalah pengendalian. Kemudian hal yang tidak boleh dilihat dengan menjaga mata, dalam arti menjaga pandangan, adalah ketika kita melihat sesuatu yang akan mengurangi pahala puasa. Kullil mu'minin ba'dukum ba'du min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hendaklah seorang Muslim selalu menjaga pandangannya dan memelihara kehormatan. Di bulan puasa, jaga mata kita dengan melihat media, terutama sekarang media sosial. Kita semuanya pasti punya HP. Kalau HP tinggal di rumah, itu lebih susah dan lebih rasa berbahaya jika ketinggalan yang lain. Ketinggalan kopiah, mau waktu masuk sholat, nggak terlalu merasa ketinggalan. Ketinggalan pena, kita nggak merasa ketinggalan. Apalagi ketinggalan uang untuk infak. Oh, nggak balik-balik kita ke rumah. Tapi begitu ketinggalan HP, mau ke masjid atau ke musola, itu luar biasa rasa-rasanya hidup ini akan putus. Dan hati-hati, di media massa, di media sosial, melalui digital sekarang, itu kalau tidak hati-hati bisa membatalkan puasa. Kalau tidak membatalkan puasa pun, ada berpeluang untuk mengurangi pahala puasa. Karena kita sedang membaca berita yang hoax, apalagi juga gambar-gambar yang pada akhirnya mengurangi pahala puasa. Kalau kita lihat internet, yang tidak kita minta pun dikasih. Kita sedang mengklik, mau berbuka, kita klik terkait dengan GoFood, GoCar, Gojek. Rupanya keluar yang lain. Dan itu kita baca terus. Caranya apa? Kendalikan mata kita. Ini tidak boleh dibaca. Ini tidak boleh diteruskan. Karena diteruskan akan membatalkan puasa. Ini terkait dengan apa saja yang dikendalikan di bulan puasa. Pertama adalah dalam sholat, kendalikan hati. Ketika melihat, ayo kita kendalikan pandangan atau mata kita. Kadang-kadang mata yang membuat kita berdosa karena tidak mampu menahannya dan kita meneruskannya. Beda lagi kalau terlihat. Begitu kita ingin mencari berita melalui HP kita,
rupanya ada gambar lewat yang tidak bagus. Jangan diteruskan, langsung kita menuju yang lain, hapus saja. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu menjaga hati kita, menjaga mata kita dengan pandangan yang harus dikendalikan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita kendalikan? Apa yang harus kita jaga dalam kehidupan ini, terutama di bulan puasa? Karena inti puasa, seperti yang di awal tadi kita ungkapkan, puasa adalah mengendalikan. Puasa adalah menjaga. Maka yang ketiga, kita harus menjaga selera. Wa in kunta 'alat ta'am fahfal ma'idatak. Jika engkau diundang atau sedang makan atau sedang berbuka puasa, maka apa yang harus kita kendalikan? Yang kita kendalikan adalah selera kita. Ada Maidah, ada surah Al-Maidah, itu artinya hidangan. Maidah pakai ain berarti lambung. Jadi antara lambung dengan hidangan itu dekat, karena hurufnya mirip, ya, walaupun tidak sama. Ada Maidah, ada Maidah. Maidah itu adalah hidangan, Maidah maksudnya lambung, Maidah itu hidangan. Jadi harus kita kendalikan. Kita lihat kenapa Rasulullah itu sehat. Ada rahasia sehat Rasulullah, bukan rahasia, tapi apa yang pernah dilakukan Rasulullah dan kita tidak bisa melakukannya. Pertama, Rasulullah itu selalu bangun sebelum subuh. Para pemirsa, ayo kita tanya, siapa yang sudah sering bangun sebelum subuh? Sebelum subuh sudah mandi dan tentunya sudah sholat tahajud. Kemudian mandi, baru sholat subuh, kita ke masjid dan ke musolah. Jika itu dilakukan, kita akan sehat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan. Rasulullah selalu menjaga kebersihan gigi, terutama kalau kita sudah makan, gosok gigi, jaga gigi, sehingga Rasulullah giginya sehat. Karena Rasulullah selalu menjaga kebersihan. Karena mandi, kemudian gosok gigi, itu ajaran sehat Rasulullah. Kalau memang kita ingin sehat, sehingga Rasulullah itu kelihatan rapi. Rasulullah sangat rapi. Rasulullah tidak sembarangan. Rasulullah selalu berpenampilan rapi, baik ketika akan sholat Jumat maupun menghadiri majelis. Dan Rasulullah selalu segar badannya, karena Rasulullah selalu menjaga kebugaran. Rasulullah selalu berolahraga, berenang, memanah. Itu yang dianjurkan Rasulullah, ajari anakmu berenang dan memanah. Karena olahraga. Jadi Islam itu menjaga kesehatan fisik dan kesehatan hati. Kemudian Rasulullah sehat disebabkan tidak pernah banyak makan. Rasulullah selalu mengendalikan makannya. Makan dikendalikan. Wa in kunta 'ala ta'am fahfat ma'idatak. Jika kamu sedang makan atau diundang buka bersama atau diundang makan di hotel, itu kadang-kadang kita nggak terkendalikan. Berbuka bersama di hotel ini berbintang 5. Sudah terbayang kita tuh semua mau kita makan. Padahal kita terbatas. Rezeki Allah tak terbatas. Selera juga nggak terbatas. Tapi fisik kita, lambung kita atau perut kita pasti terbatas. Itu harus hati-hati. Sehingga apa kata seorang dokter Islam mengatakan, kenapa Rasulullah itu sehat? Disebabkan mengatur pola makan dan tidak banyak makan. Rasulullah sedikit makan. Kita sebagai orang Indonesia, karena banyaknya jenis makanan, bukan sedikit makan, tapi sedikit-sedikit makan. Berbuka makan, sholat isya sebelum sholat isya makan 2 kali. Nanti pulang tarawih ada sate lewat, bakso lewat, makan juga. Jadi di Indonesia bukan seperti Rasulullah. Rasulullah sehat disebabkan karena Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-dikit makan, sebentar-sebentar makan. Oleh karena itu, apa kata dokter Islam? Nahnu qaumun la ta'kulu hatta naju' wa idza akalna la nasma. Kami adalah orang-orang yang tidak makan sebelum lapar. Jadi jangan sampai kita tuh makan terus-terusan. Belum sampai 1 jam makan, 1 jam makan. Padahal kata orang kesehatan, untuk mengatur gula darah ini 3 jam sekali baru boleh makan. Makan jam 7 atau setengah 7, 3 jam lagi baru boleh makan.
Ini kan tidak, jam 6 makan, jam 7 makan, jam 8 makan, maka kita tidak sehat. Kemudian Rasulullah juga, wa idza akalna la nasba. Jika kami makan, kami tidak terlalu kenyang. Kami akan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita sudah kenyang pun masih makan. Sudah kenyang pun kita belum berhenti makan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tak mampu untuk mengendalikan diri. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya, mari kita kendalikan pertama hati kita, yang kedua kendalikan mata kita, dan terakhir mohon kita kendalikan selera kita. Mudah-mudahan puasa mampu menjadi seorang pribadi, yaitu mampu mengendalikan diri. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.